Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mama Harbro di sini. Di video kali ini saya akan mereview novel Harry Potter dari 1 sampai 7 serialnya ya. Serial Harry Potter ini selain ada novelnya juga sudah difilmkan ya. Filmnya juga dari 1 sampai 7. Tokoh-tokoh utama yang ada di dalam serial ini yaitu ya Harry Potter sendiri, kemudian Ron Weasley yang merupakan sahabat dari Harry Potter, juga Hermione Granger. Kemudian tokoh antagonisnya salah satu ada Draco Malfoy, Voldemort. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang ikut berperan di sini ya. Harry Potter ini dikarang oleh seorang pengarang buku dari Inggris bernama Jane Catherine Rowling. Nah, di serial pertama Harry Potter ini judulnya adalah Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Jadi ini ya, di sini menceritakan kehidupan Harry Potter sewaktu tinggal bersama paman dan bibinya, karena Harry Potter ini adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi awal-awalnya Harry Potter tidak mengetahui apa penyebab kematiannya. Jadi Harry Potter ini tahu bahwa menurut yang ceritakan paman dan bibinya, orang tua Harry Potter itu meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu. Orang tua Harry Potter ini meninggal karena dibunuh oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Nah, Voldemort itu waktu membunuh kedua orang tua Harry Potter, dia tuh ingin membunuh Harry Potter juga, tapi mantranya memantul, tidak mempan. Harry Potter waktu itu masih bayi ya, mantranya tidak mempan dan memantul balik ke Voldemort sehingga dia menjadi lemah. Jadi antara hidup tidak, mati tidak, tapi dia lemah. Terus dia menghilang dan dia tetap menaruh dendam kepada Harry Potter. Nah, di serial ini Harry Potter itu baru mengetahui bahwa dirinya itu adalah seorang penyihir, dan dia berkesempatan bersekolah di sekolah sihir Hogwarts yang mempunyai kepala sekolah bernama Albus Dumbledore yang sekaligus juga menjadi pelindung dari Harry Potter ini. Di seri yang pertama ini Voldemort itu mencari Sorcerer's Stone atau batu bertuah yang konon katanya siapa yang memiliki batu itu akan memiliki umur yang panjang, makanya dia ingin memiliki batu itu. Nah, ada yang bilang katanya batu itu ada di Hogwarts. Nah, dia mempunyai kaki tangan yang yang kebetulan adalah menjadi seorang guru, seorang profesor di Hogwarts itu. Nah, kaki tangannya itu bertugas untuk mencari si batu bertuah ini. Nah, disitulah petualangan-petualangan Harry Potter mulai ketemu troll, berkenalan dengan Hagrid, ketemu binatang-binatang di dunia sihir yang aneh tapi nyata dan sebagainya. Di akhir cerita akhirnya memang batu bertuah itu ada, tetapi tidak sampai jatuh ke tangan Voldemort. Nah, itu adalah sedikit cerita di Harry Potter serial pertama. Serial yang kedua judulnya adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets ya. Di serial ini masuk juga adiknya Ron Weasley, yaitu Ginny Weasley, yang kebetulan masuk di tahun pertama sekolah sihir Hogwarts. Nah, di seri kedua ini ada tokoh seekor ular besar bernama Nagini yang merupakan ular peliharaan dari Voldemort. Jadi Voldemort itu menyuruh si Nagini ini untuk membunuh Harry Potter di Hogwarts. Jadi Nagini ini tinggal di bawah di bawah sekolah Hogwarts, di basementnya lah. Jadi di gorong-gorong tempat pembuangan air gitu. Nah, itulah yang dinamakan Chamber of Secrets. Nah, untuk membunuh Harry Potter, Nagini ini harus keluar dari bawah tanah itu, dari bangunan bawah tanah itu, dari Chamber of Secrets itu. Nah, untuk keluar dari situ itu ada pintu rahasia dan membukanya harus menggunakan mantra.
Nah, sekali lagi diperlukan kaki tangan untuk membantu Voldemort membuka pintu itu, karena Voldemort ini dalam keadaan lemah gitu loh. Waktu dulu dia pernah terkena mantranya balik, nah itu masih lemah. Jadi Voldemort mempengaruhi Ginny, adik Ron Weasley, untuk membantu dia. Ginny sendiri tidak sadar kalau dia tuh ada di bawah pengaruh Voldemort. Jadi Ginny ini menemukan buku diary itulah diary Voldemort yang di dalamnya ada arwah Voldemort. Jadi arwah Voldemort itu bisa berinteraksi dengan Ginny melalui tulisan. Jadi Ginny itu percaya. Jadi tidak tahu kalau itu Voldemort. Percaya apa yang dikatakan buku itu. Jadi Ginny itu mencari jalan untuk membuka kamar rahasia itu. Dan di bawah itulah ada Nagini yang akhirnya Harry Potter juga berhasil masuk ke kamar rahasia dan mereka bertarung. Akhirnya Nagini dapat dilumpuhkan dengan menggunakan pedang Gryffindor. Ya. Itulah sedikit cerita di serial yang kedua. Serial ketiga yaitu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Jadi di sini menceritakan adalah seorang narapidana di penjara Azkaban di dunia sihir, itu bernama Sirius Black. Itu kabur. Jadi seluruh warga dunia sihir nih ketakutan. Karena katanya nih ya, Sirius Black ini merupakan orang kepercayaan dari Voldemort. Dialah dulu yang mengkhianati sahabatnya, mengkhianati ayah Harry Potter. Karena rupanya Sirius Black ini dulu itu berkawan akrab, merupakan sahabat dari ayahnya Harry Potter. Jadi ayah Harry Potter itu dulu bersekolah juga di Hogwarts dan mereka bersahabat 4 orang. Ada James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, dan Peter Pettigrew. Nah, jadi isu yang beredar nih, katanya Sirius Black ini mengkhianati James dengan memberitahu keberadaan James kepada Voldemort, sehingga Voldemort bisa datang ke rumah James Potter untuk membunuh James, Lily, dan anaknya Harry Potter dulu. Dan ternyata yang dia gagal membunuh Harry Potter. Memang orang tua Harry Potter berhasil dibunuh, tapi Harry Potter sendiri berhasil selamat. Nah, tapi ternyata rupanya Sirius Black bukanlah pengkhianat yang dimaksud. Justru Sirius Black ini adalah ayah angkat dari Harry Potter. Nah, siapa pengkhianatnya? Rupanya pengkhianatnya adalah Peter Pettigrew. Jadi keempat sahabat ini adalah merupakan animagus. Apa itu animagus? Animagus adalah orang atau penyihir yang bisa bertransformasi menjadi binatang. Kalau Sirius Black itu menjadi anjing berwarna hitam. Nah, kalau Peter itu menjadi tikus. Nah, selama ini dia bertransformasi menjadi tikus, menjadi tikus peliharaannya Ron. Ron itu nggak tahu kalau tikusnya itu adalah tikus jadi-jadian gitu loh. Dia meranggapan bahwa itu tikus ya tikus peliharaan, tikus biasa, binatang biasa. Rupanya tikus itu adalah jelmaan dari si Peter. Nah, jadi isunya nih Peter tuh sebenarnya udah mati, udah nggak ada. Dulu dibunuh juga sama Sirius Black, padahal tidak, Peter itu masih hidup. Nah, ya cerita terbongkarlah semua dan Harry Potter baru mengetahui bahwa dia punya seorang ayah angkat, yaitu Sirius Black. Ya, itu adalah sedikit cerita di Harry Potter seri ketiga. Nah, seri keempat ini yang paling saya suka, yang paling seru, karena di sini Harry Potter bertarung melawan naga. Di sini judulnya adalah Harry Potter and the Goblet of Fire. Ya, di sini sekolah-sekolah di dunia sihir tuh setiap beberapa tahun sekali itu ada kejuaraan memperebutkan piala api. Nah, jadi kejuaraannya ini merupakan pertarungan untuk murid-murid yang sudah berumur kalau nggak di atas 17 tahun ya. Jadi karena ini agak beresiko, ini sangat beresiko karena bisa berujung kematian. Nah, sebenarnya Harry Potter itu masih di bawah umur, dia nggak bisa ikut serta dalam turnamen ini, tetapi Voldemort dengan segala cara memasukkan tangan kanannya memasukkan orang untuk
membantu Harry Potter supaya lolos seleksi. Dengan secara tidak disengaja Harry Potter itu namanya dimasukkan. Maksudnya Harry Potter nggak tahu menahu. Jadi orang suruhannya Voldemort itu memasukkan nama Harry Potter untuk ikut diseleksi dan keluar namanya. Akhirnya Harry Potter terpaksa ikut. Ini taruhannya nyawa di pertarungan ini. Mau nggak mau dia harus ikut, tidak bisa ditolak. Kalau sudah namanya keluar untuk sebagai peserta turnamen ini, itu harus ikut. Jadinya Harry Potter ikut di turnamen ini dan memang turnamen ini taruhannya nyawa karena emang hanya untuk diperuntukkan untuk murid-murid yang sudah berusia di atas 17 dengan kemampuan sihir yang memadai. Nah, Harry Potter di sini sempat bertarung melawan naga, sempat menyelam ke dasar danau, dan yang terakhir itulah memperbuat piala api. Disitulah pertama kali dia berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya. Dia berhadapan langsung dengan orang yang pernah membunuh kedua orang tuanya. Setelah dia baru tahu wujud dari Voldemort. Ini seru banget ini yang keempat ini. Saya suka banget ini. Ya, kemudian yang kelima ini ada Harry Potter and the Order of Phoenix. Ini tebal banget ya. Ini ada 1200 halaman. Saya senang kalau buku novel itu makin tebal, makin senang saya bacanya, makin lama. Jadi di sini menceritakan bahwa jadi dunia sihir ini makin makin mencekam karena Voldemort sudah semakin terang-terangan gitu kan. Jadi akhirnya para penyihir baik ini membentuk suatu order, suatu grup yang bertujuan untuk melindungi kaum penyihir yang tidak bersalah, yang menjadi korban. Nah, disinilah dibentuk. Jadi Order of Phoenix ini anggotanya ya keluarga Ron, Harry Potter, terus beberapa staf Kementerian Sihir, dan ada juga guru, ada juga Sirius Black juga ikut di sini ya. Jadi di sini seru juga, dan di akhir cerita akhirnya Ana sedih juga karena Sirius Black itu akhirnya harus meninggal. Dia dibunuh oleh sepupunya sendiri, yaitu Bellatrix yang merupakan orang kepercayaannya Voldemort, musuh bebuyutan dari Harry Potter. Jadi Bellatrix ini seorang wanita ya, dia agak-agak kayak maniak gitu loh. Dia membunuh Sirius Black di depan Harry Potter, dan ini menimbulkan goncangan batin yang sangat mendalam di Harry Potter ya. Dia merasa sangat kehilangan, dan ini berlanjut sampai di serial ke-6 juga dia kayaknya masih diliputi kesedihan gitu loh, karena belum lama dia menemukan ayah angkatnya sebagai pengganti orang tuanya, dan di serial ke-5 sudah nggak ada, udah meninggal. Ini seru juga, seru, tebal lagi, puas bacanya. Di serial ke-6 Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nah, ini di sini mulailah petualangan untuk mencari loket ya. Loket itu apa sih? Kayak leontin gitu. Jadi Voldemort ini dia punya misi kan. Dia harus bisa panjang umur, harus punya kayak jimat-jimat gitu deh, supaya dia tuh jadi penyihir paling hebat, paling berkuasa di dunia sihir. Jadi mungkin syaratnya tuh ada beberapa jimat-jimat itu yang harus dia punya gitu loh. Salah satunya ada leontin ini. Leontin ini dulu pernah dimiliki oleh keluarga Black ini sih, keluarga Sirius Black, dan ada adiknya gitu loh. Tapi nggak tahu lagi di mana. Nah, ini yang dicari. Pokoknya di dalam cerita ini ada beberapa barang yang berhasil didapat lah oleh Dumbledore dan Harry Potter. Mereka bertualang mencari benda-benda keramat itu untuk dihancurkan supaya tidak sampai dimiliki oleh Voldemort. Dan di akhir cerita ini juga harus ada yang
pergi, harus ada yang meninggal, yaitu Albus Dumbledore. Dia meninggal di akhir cerita ini. Nah, itu adalah yang keenam. Sekarang yang ketujuh atau yang terakhir, Deathly Hallows. Ini di sini Hogwarts itu udah kacau ya, sekolahnya udah kacau, udah Severus Snape jadi kepala sekolah, tapi dunia sihir ini udah dikuasai penyihir jahat. Jadi keadaan mencekam, sekolah juga anak-anak tidak nyaman, dan rasa tertekan itu terasa banget, mencekam. Nah, Harry Potter sendiri dia kayaknya sudah tidak bersekolah lagi. Jadi dia memilih untuk keluar dari sekolah dan berjuang di belakang gitu. Dia mengumpulkan teman-temannya untuk bahu-membahu melawan Voldemort. Nah, di akhir cerita akhirnya memang Voldemort berhadapan satu lawan satu dengan Harry Potter. Tapi di mana-mana itu ya, yang baik pasti akan menang. Nah, itulah sedikit review dari serial Harry Potter 1-7. Kalau untuk lebih detailnya, baca itu lebih enak karena kita tahu detail setiap serinya, setiap episodenya, setiap babnya. Jadi lebih lebih enak lah saya baca ini daripada saya nonton. Saya lebih suka baca bukunya. Nah, segitu aja ulasan saya mengenai serial Harry Potter dari 1-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.